Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih tergabung dengan Prof. Kusnandi Rusmil. Prof, ini yang juga banyak ditanyakan sebenarnya terkait dengan vaksin ini. Apakah pada saat kita sudah diimunisasi atau disuntikan vaksin COVID-19 ini, Prof, bisa dipastikan bahwa yang setelah disuntik apakah akan aman atau tidak akan lagi terinfeksi COVID-19? Belum tentu ya, karena nggak semuanya. Jadi lebih dari 90% itu akan bagus ya. Tapi tentu ada orang-orang yang tidak berespon terhadap vaksin karena dia mempunyai gangguan imunitas, sehingga dia itu reaksinya terhadap vaksin kurang begitu bagus gitu loh. Ya, jadi orang-orang tersebut ya, yang orang mempunyai gangguan sistem imun dan sebagainya, itu ada yang bawaan dan sebagainya, atau dia mempunyai penyakit ya, umpamanya taruh ya penyakit leukemi ya, nah itu nggak bisa divaksin. Ya. Orang penyakit leukemi itu nggak bisa divaksin, apalagi kalau lagi dalam keadaannya belum stabil ya, itu nggak bisa menerima. Penyakit-penyakit tertentu juga nggak bisa. Bagaimana dengan autoimun, Prof? Betul-betul sehat. Ya, autoimun yang nggak boleh. Nah, Oke, berarti ada penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak boleh divaksin juga ya terkait dengan hal ini, Prof? Nah, makanya sebelum divaksin kan akan ditanya-tanya ya sama dokternya, sama apa gitu loh. Apakah dulu sebelum divaksin pernah pingsan atau enggak? Kalau bilang pingsan udah nggak mau kita ngasihnya, nanti kalau ada apa-apa kita yang kena gitu loh. Ya, setiap divaksin sama pingsan gitu loh ya, merah-merah, ya itu jangan divaksin ya. Tandanya dia ada alergi dari komponen zat yang ada dalam vaksin. Kan vaksin itu macam-macam isinya. Selain zat yang diperlukan, ada zat yang untuk supaya pengawet, zat yang untuk supaya dia itu bisa tahan lama dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahan terhadap zat-zat tersebut gitu loh. Oh iya. Jadi bukan zat vaksinnya aja, tapi zat-zat campurannya juga kadang-kadang orang ada yang nggak tahan gitu. Oke, jadi Prof boleh dijelaskan kembali sebenarnya terkait dengan berapa jenis imunisasi atau kira-kira vaksin disuntik secara berapa berkala kah, Dok? Berapa kali seseorang akan dinyatakan purna vaksin atau sudah dianggap kebal paling tidak terhadap virus COVID-19 ini? Vaksin kita ini kan virus yang dimatikan. Jadi vaksin virus yang dimatikan. Jadi virus yang dimatikan itu ya, itu mempunyai kelemahan. Minimal itu diberikan 2 kali, itu minimal. Barangkali kita perlu 3 kali, barangkali kita perlu 4 kali. Seperti kayak vaksin tetanus, pada bayi itu 3 kali. Kemudian pada waktu umur 18 tambah sekali lagi. Kemudian pada waktu masuk sekolah dapat lagi. Kemudian kelas 5 dapat lagi. Ibu hamil dapat lagi. Itu 5 kali penyuntikan untuk tetanus. Karena vaksinnya vaksin mati. Nah, COVID ini vaksinnya mati juga. Nah, minimal sekarang ini diberikan 2 kali. Nah, nanti saya bisa tahu setelah hasil dari penelitian ini pada waktu nanti akhir 6 bulan setelah diimunisasi, kadar zat anti yang terbikin itu masih full atau udah kurang gitu loh. Nah, kan penelitian lagi jalan. Nanti dari situ nanti kita akan memberikan rekomendasi. Oh, nanti umur sekian disuntik lagi deh supaya tetap kebal gitu loh. Seperti itu. Baik, oke. Terakhir, Prof, jadi closing statement dari Anda terkait dengan vaksin COVID-19 ini, Prof, silakan. Ya. Jadi vaksin itu adalah sengaja dibikin untuk mencegah penyakit COVID ini. Dan vaksin yang dibikin ini, yang dibuat Bio Farma, itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan dalam negeri. Sehingga kita harus memesan tahap demi tahap yang dari luar negeri. Nah, tahap demi tahap yang dari luar negeri itu datangnya akhir tahun atau kemungkinan tahun depan. Oleh karena sampai sekarang semua vaksin itu sudah dibeli habis oleh negara-negara kaya, walaupun
produksinya belum ada. Karena semua orang takut. Jadi ya, sambil kita menunggu vaksin, kita juga harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Ya. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita sendiri, ya, dengan supaya kita jangan sembarangan pergi-perginya, apabila perlu aja pakai masker, kemudian jangan berkumpul-kumpul kalau nggak perlu, ya, dan makan yang baik, olahraga. Itulah mungkin ya harapan dari petugas dari kita. Mungkin itu, Bu. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Pemirsa, Prof. Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Pajajaran. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lunch Talk hari ini. Tentunya tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Gunakan masker Anda, jaga jarak, dan cuci tangan Anda dengan sabun di air mengalir. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.